Om Swastiastu, Om Awignamastu, Namasidam, Om Manobhadra, Kertawayanti Wiswata. Salam Rahayu, Semeton Sami, Lanang Wadon, Bapak Ibu dimanapun berada, para follower semua, saya doakan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, murah rezeki, dan senantiasa selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Nah, kita berjumpa kembali di video kali ini. Yang akan kita bahas, saya rasa fenomena yang satu ini. Jadi fenomena di saat kita tidur, semua orang saya rasa pernah mengalami, yaitu ketindihan. Jadi ketindihan kalau di tempat saya itu disebut nenan. Ada juga yang menyebut rep-repan. Nah, jadi ketindihan ini jujur saja ini hal yang paling trauma buat saya. Jadi sebelum saya kejumput atau ketepak ngiring, ya, ketepak ngiring menjadi pengayah, itu semasa SMA saya paling sering mengalami ketindihan. 2 hari sekali, seminggu 3 kali itu rutin. Pasti selalu dapat mengalami fenomena ketindihan ini. Makanya jujur saja saya pernah sempat mengalami trauma. Ya. Ketika mau tidur itu sempat mengalami trauma. Nah, yang kita bahas malam ini adalah mengapa kita bisa ketindihan. Terus ketindihan itu apakah selalu negatif? Kemudian bagaimana caranya kita mengatasi agar tidak ketindihan? Nah, itu. Nah, kalau secara medis saya baca-baca itu dikatakan sleep paralysis, ya. Jadi dikatakan kelumpuhan saat tidur. Jadi karena di saat kita mengalami ketindihan itu biasanya badan ini kaku, seperti terikat tali. Jadi semakin kita meronta, semakin kita berteriak, itu tubuh kita semakin kaku. Itu anehnya. Karena kita tidak bisa bersuara. Nah, itu terjadi hanya beberapa menit saja sebetulnya. Jadi kalau kita bisa mensiasati hal tersebut, itu tidak akan berlangsung lama. Nah, kita akan kaji secara ilmu metafisik, ya, soal ketindihan ini. Jadi penyebabnya kalau ketindihan itu sebetulnya adalah kontak, ya. Kita sedang kontak dengan makhluk halus. Makanya ketika saya sering mengalami ketindihan, saya pelajari. Kemudian betul-betul konsentrasi, lemaskan badan. Oh, ternyata memang ada sering saya lihat di samping itu terkadang ada sosok, ya. Sosok yang mengikuti. Terkadang di samping kiri, samping kanan. Nah, itu yang pernah saya lihat. Makanya saya katakan ketindihan itu adalah kita sedang kontak dengan makhluk halus. Jadi begitu makhluk halus mendekat, makhluk gaib itu mendekat, proteksi diri kita ini secara rohani itu bekerja secara otomatis, ya. Jadi itu adalah reaksi positif sebetulnya yang tubuh kita ini lakukan. Jadi tubuh kita sudah melakukan reaksi positif. Kalau itu tidak terjadi, mungkin makhluk gaib yang datang atau mendekat kepada kita itu bisa masuk, sehingga kita bisa mengalami trans atau kesurupan. Makanya mungkin kalau orang-orang meninggal di saat tidur, bisa mungkin terjadi salah satunya adalah itu ketindihan. Nah, jadi penyebabnya yang pertama adalah ketindihan makhluk halus. Jadi apalagi kalau kita
dari luar rumah, misalkan malam-malam, semestinya kita sebelum beranjak ke tempat tidur itu harus basuh muka, basuh kaki, kemudian cuci muka agar aura energi yang mengikuti kita itu bisa dinetralkan. Ya, itu. Jadi sebelum tidur jangan lupa berdoa. Nah, itu ada makhluk halus yang mengikuti kita. Bisa saja makhluk tersebut ingin berkomunikasi dengan kita, tetapi kita tidak bisa merespon. Nah, itu. Atau bisa saja dia ingin masuk ke dalam tubuh kita. Itu. Nah, kemudian posisi tidur yang salah. Posisi tidur yang salah. Makanya orang-orang tua dulu, saya sering diingatkan oleh kakek, nenek, kemudian orang tua, kalau tidur jangan posisi tangan seperti ini, seperti orang mati, kemudian kaki diluruskan, jangan melilit. Nah, itu ketika kita mengalami ketindihan itu sangat jelek sekali. Nah, itu posisi tidur yang salah. Kemudian bisa jadi karena kiriman orang. Kiriman orang, yang dimaksud dengan kiriman orang, ada orang yang memiliki niat yang tidak baik, menggunakan ilmu hitam, kemudian dia mengutus jin atau sebangsa makhluk gaib untuk mencari kita. Itu bisa saja terjadi. Nah, yang menjadi pertanyaan juga, apakah ketindihan itu selalu negatif atau positif? Jadi bagi saya begini, ketika saya pelajari, karena sering mengalami ketindihan, jadi ketindihan itu bagi saya ada yang negatif, ada yang positif. Jadi bagaimana kita bisa membedakan? Nah, kita bisa membedakan kalau ketindihan yang positif itu ketika kita mengalami ketindihan itu tidak merasakan rasa takut sama sekali, cuma rasa kaku, tubuh kaku seperti terikat, itu sama reaksinya. Tetapi di dalam mengalami proses ketindihan itu tidak mengalami rasa ketakutan. Jadi ketika itu kita pasti di dalam ketindihan itu kita melontarkan atau menyebut nama-nama suci Tuhan, atau kepasrahan itu muncul. Itu biasanya. Nah, kalau ketindihan yang negatif adalah ketika kita mengalami ketindihan, kita mengalami rasa ketakutan yang luar biasa, kecemasan. Jadi itu yang bisa kita bedakan antara rasa takut dan tidak takut. Nah, rasa yang takut ini itu artinya kita sedang betul-betul diintai oleh makhluk jahat. Makanya kita mengalami rasa ketakutan yang luar biasa. Itu. Jadi itu bisa saja adalah utusan dari manusia atau makhluk jahat yang ingin memasuki tubuh kita atau menempel di dalam tubuh kita. Nah, jadi bagaimana cara mensiasati biar mengatasi sebelum agar tidak terjadi ketindihan. Jadi cara mengatasi ketindihan seperti apa yang sudah saya sampaikan, kita bisa mengatasi sebelum kita mengalami ketindihan. Jadi cuci muka, kemudian cuci wajah, kemudian kaki, dan berdoa sebelum tidur. Kemudian kalau kita tahu bagaimana cara mengunci, menyatukan diri dengan saudara empat, itu bisa dilakukan agar saudara empat kita ini melindungi. Nah, kemudian cara mengatasi ketika kita sudah mengalami ketindihan. Jadi begitu ada ketindihan, jangan kita melawan, semakin kaku tubuh kita. Jadi lemaskan tubuh kita, lemaskan nafas, lemaskan,
kemudian Anda fullkan kesadaran Anda, fullkan kesadaran, ucapkan nama suci Tuhan di dalam hati. Itu pasti akan membantu ketindihan itu akan cepat selesai. Jadi semakin tubuh kita dikekang, dikakukan, itu kita akan meronta semakin kuat. Jadi semakin tidak baik. Nah, itu yang sering saya lakukan. Jadi ketika kita sudah mengalami ketindihan, jadi lemaskan badan, nafas lemaskan, lembutkan semua. Nah, energi itu dia akan lepas dengan sendirinya. Ketika kita melawan, tubuh kita kunci dengan kuat, itu akan terjadi benturan energi yang lebih kuat. Nah, itu beberapa tips ya. Jadi apa yang disebut dengan ketindihan, sebetulnya apa yang menyebabkan. Jadi ketiga hal itu bisa menyebabkan terjadinya ketindihan. Jadi fenomena ini kembali saya tekankan, mungkin semua pernah mengalami. Jadi apa yang saya sampaikan itu bisa diterapkan, ya, coba diterapkan. Kita bisa mengatasi sebelum kita mengalami ketindihan, dan di saat kita sudah mengalami ketindihan, bagaimana cara kita melakukan, bagaimana cara kita membentengi agar tidak lama kita mengalami proses ketindihan. Nah, mungkin itu aja. Nah, mungkin itu saja pada malam hari ini yang bisa kita share. Saya share untuk semeton, untuk kita semua, tentang fenomena ketindihan. Jadi saya tutup dengan Paramasanti. Om Shanti 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 Om.